Pertanyaan pertama yaitu, apa saja peran utama dan fokus pelayanan DPM PTSP Kota Madiun dalam mendukung kemudahan investasi serta standarisasi layanan publik saat ini? Kalau kita peran utamanya untuk investasi kan memang sangat berperan ya Mas ya, terkait kemudahan berusaha. Sekarang seluruh perizinan secara online, jadi tidak perlu tatap muka. Adapun tatap muka kita di sini tuh nggak banyak sebenarnya kalau di kantor. Banyak kan langsung online. Kalau yang memang kalau seperti OSS kan ada beberapa risiko ya Mas, risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi ataupun tinggi. Kalau yang risiko rendah dia mikro perorangan itu bisa terbit otomatis dari sistem, jadi nggak perlu ada verifikasi, jadi kan lebih mudah ya, nggak perlu lama-lama prosesnya. Selain itu kita juga ada beberapa kemudahannya, itu kita ada banyak inovasi ya kalau di PTSP Kota Madiun. Inovasi kita itu ada apa namanya? Kalau yang ini pendampingan LKPM itu ada kita. Terus yang ke pendampingan secara bergerak langsung ke pasar kita juga ada. Yang ke lapak juga ada, yang ke kelurahan itu namanya Siap Kakak juga ada. Selain itu kita ada kayak apa ya? Bukan sosialisasi ya, lebih ke ini ya, memberikan informasi ke masyarakat itu sekarang dengan RRI itu sebulan 2 kali ya Mas ya, atau setiap minggu itu kita ada kerjasama dengan RRI, jadi kita memberikan informasi ke pelaku usaha tentang apa namanya, temanya setiap minggunya berbeda-beda. Ya. Selain itu kita juga ada kerjasama dengan radio Suara Madiun ya Mas ya, lewat YouTube siaran itu sebulan 2 kali. Jadi kalau kemudahan investasinya kita itu, kemudahan perizinan usahanya kita, menurut kami ya sudah cukup banyak kegiatan yang kita lakukan untuk mendukung kemudahan perizinan usaha. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana prosedur dinas jika terjadi kekeliruan dalam SK yang telah terbit? Apakah lebih mengutamakan perbaikan internal melalui asas contrarius actus atau melalui gugatan seperti itu? Selama ini kita belum ada sih kekeliruan SK. Karena dasar kita mengeluarkan SK baik itu perizinan yang berusaha yang melalui OSS atau perizinan yang non berusaha, itu dasar kita reform dari dinas teknis. Jadi kita kasarannya hanya administrasi saja. Jadi semua perizinan teknis itu di dinas teknis ya. Kalau misalkan yang sektor pendidikan itu ya ada reform dari pendidikan. Kalau yang dari perdagangan ya ada reform dari perdagangan. Kalau dari sektor kesehatan yang dari Dinkes ada juga. Jadi belum ada. Jadi kalau misalkan ada kekeliruan ya kita siap, karena kita mendasarkan dari reform dari dinas teknis. Kalau misalkan ada gugatan atau apa. Pertanyaan ketiga, apa tantangan terbesar dalam memastikan seluruh proses perizinan tetap bersih dari unsur perbuatan melawan hukum, baik dari faktor internal maupun tekanan luar? Soalnya gratifikasi atau apa ya Mas ya? Ya memang tidak menutup kemungkinan sih kalau kita yang pelayanan publik kan ketemu masyarakat. Pasti ada persepsi yang persepsi mempersulit perizinan atau gimana ya, tapi kan di DPM PTSP Kota Madiun, khususnya Kota Madiun, seluruh perizinan sudah secara online Mas. Jadi secara sistem kan akan tertolak kalau memang persyaratannya kurang lengkap. Itu salah satu yang kita lakukan untuk mencegah gratifikasi. Tantangannya ya, tantangan terbesar itu yang mesti Mas, pemohon yang pengen perizinannya
cepat nitip atau apa. Tapi ya selama ini kita memang jarang, jadi karena perjanjian kita sudah online, jadi lebih gampang, nggak harus masuk berkas atau apa, kita sudah sistem semuanya sih kalau perizinannya.